Apa kabar adik-adik pejuang PTN kelas 12 tahun ajaran baru ini, angkatan 2020-2021? Bapak berharap kalian di rumah sana ataupun di mana saja yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik. Adik-adik, Bapak memberikan video ini dalam rangka memberikan sedikit motivasi ataupun memberikan saran supaya dalam waktu yang kosong ini kalian belajar untuk mempersiapkan sejak dini. Karena salah satu kesuksesan adalah persiapan sejak dini adik-adik. Bapak berdoa, kalian semua yang menyaksikan video ini akan mendapatkan satu tempat, satu kursi PTN di tahun 2021, satu kursi PTN, satu jurusan, satu universitas yang memang kamu idam-idamkan, supaya kamu bisa membanggakan dirimu dan membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Itu doa Bapak. Adik-adik, ada beberapa butir yang Bapak mau sampaikan kepada kalian. Butir pertama adalah, selamat, Anda sudah masuk ke kelas 12. Tapi percayalah, kelas 12 ini salah satu penentu masa depanmu adik-adik. Karena kalau kamu kelas 10, sudah bisa dipastikan kamu kelas 11-nya di sekolah kamu yang sekarang ini. Begitu juga dengan kelas 11, pasti kamu kelas 12-nya di sekolah yang sekarang ini. Tapi bagaimana ketika kamu kelas 12? Apakah ada kelas 13 di sekolah yang sekarang ini? Enggak adik-adik. Dan saya percaya adik-adik, kamu pasti ingin masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang namanya perguruan tinggi negeri, itu skalanya luar biasa. Persentasenya cukup kecil sekali adik-adik. Misalkan kamu memilih ITB, begitu banyak dari Sabang sampai Merauke yang ingin memilih masuk perguruan tinggi negeri, yaitu ITB. Begitu juga ketika adik-adik memutuskan untuk masuk UI. Begitu juga ketika adik-adik memutuskan untuk masuk UGM. Ya, persaingan menjadi kompetitif. Di masa pandemi ini adik-adik, banyak aturan yang berubah, sama seperti yang dialami oleh kakak kelas kalian. Beberapa kali aturan berubah. Itu bisa bicara komposisi soal, bisa bicara komposisi waktu. Dan waktu-waktu ini, kemarin-kemarin, itu bicara perubahan tentang jadwal, jam, dan lokasi. Semua dilakukan karena pandemi ini. Karena memang keadaan situasi seperti ini. Jadi LTMPT tidak serta-merta mengubah peraturan seenaknya, tidak. Tapi yang pasti karena keadaan adik-adik. Nah, itu yang dialami oleh kakak kelas kalian. Pada saat mereka belajar 3 tahun, kalau dia kemampuan IPA, dia belajar fisika, kimia, dan biologi, dan yang lain-lain. Kalau dia kemampuan IPS, dia belajar geografi, ekonomi, sejarah, dan yang lain-lain. Ternyata, di tengah pandemi ini, keluarlah aturan UTBK, LTMPT, yang mengatakan yang diujikan hanya TPS toh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa nggak diujikan fisika, kimia, biologi, dan teman-temannya? Kenapa nggak diujikan geografi, sejarah, ekonomi, dan teman-temannya? Kenapa yang diujikan TPS? Baik kelompok IPA maupun kelompok IPS. Kenapa hanya TPS? Kenapa? Nah, ini menjadi pembicaraan kita, ini menjadi pemikiran kita. Padahal TPS 80% teorinya tidak dipelajari di lembaga formal. Oleh karena itu adik-adik, Bapak memberitahu kepada kalian, sudah saatnya lah kalian persiapan sejak dini, yaitu mengenai TPS. Tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik, yang di dalamnya ada 2 bagian. Dia bicara tentang kemampuan numerasi dan dia bicara tentang kemampuan literasi. Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan memahami hitungan. Kemampuan literasi adalah kemampuan memahami bacaan. Menurut Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, ketika anak-anak hari ini mau belajar, yang dipersiapkan harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu adalah kemampuan numerasi dan kemampuan literasi. Kalau 2 hal ini kuat adik-adik, kalau pondasinya kuat, apapun yang dibangun di pondasi ini bisa dipelajari dengan baik. Jadi, Bapak berharap kalian mendengar, menyaksikan video ini selama waktu masih ada, sebelum masuk sekolah, kalian bisa belajar yang namanya TPS. Karena TPS mengandung 2 hal tadi. Lalu adik-adik, Bapak mau sampaikan, proses Inten mengadakan belajar 2 minggu, yaitu TPS, dari tanggal 6 sampai 17, dan diakhiri dengan tryout evaluasi dari tanggal 6 sampai tanggal 17 itu, yang dilakukan di tanggal 18. Tujuannya adalah ingin memberikan pondasi yang kuat kepada diri kalian. Ingin memberikan standar anak-anak SMA kelas 12 sebelum mempelajari hal-hal yang baru di kelas 12. Dan kalian menjadi lebih hebat. Siapa yang tahu adik-adik?
pandemi ini kapan berakhir? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Vaksin juga belum ditemukan. Kira-kira begitu ya? Belum ditemukan belum? Apakah ada kemungkinan pandemi ini sampai tahun yang akan datang berakhir? Belum tentu, nggak ada yang bisa dipastikan, kecuali vaksin sudah ditemukan. Oleh karena itu, apakah ada kemungkinan di tahun 2021 yang diujikan hanya TPS? Bisa saja. Kalaupun nanti di tahun 2021 kita bulan 1 ada belajar offline, yaitu sebagai doa kita, tapi Bapak yakinkan kepada kalian, yang diujikan tetap TPS dan Saintek, TPS dan Sosum. Menurut Bapak, tetap bobot TPS itu menjadi bobot yang paling besar. Oke adik-adik ya, jadi persiapkan dirimu untuk mengikuti pelatihan selama 2 minggu. Ya, bagi Anda yang sudah masuk proses Sinten, kami akan gembleng Anda. Kami akan memberikan yang terbaik buat Anda. Kami akan memberikan motivasi-motivasi yang terbaik buat Anda. Nggak saatnya kita mengeluh karena keadaan ini. Kita nggak bisa bilang, Pak pandemi Pak, Pak belajar online Pak. Nggak bisa kita bilang begitu. Mengapa? Karena UTBK 2021 tetap ada dengan kualitas soal yang lumayan sulit, dengan persaingan yang cukup kompetitif. Nggak ada alasan. Dia nggak mengenal alasan siswanya, dia nggak mengenal alasan orangnya. Memberikan alasan karena pandemi sehingga UTBK menjadi soal lebih mudah. Oh tidak, UTBK 2021 tetap berlangsung dengan kualitas soal yang lumayan, makin hari makin sulit, dan persaingan yang kompetitif. Jadi adik-adik, sekarang terserah Anda mau mengambil kesempatan ini belajar 2 minggu TPS, atau sama seperti yang sebelumnya Anda bermain-main saja. Tapi Bapak berharap ketika Anda menjadi siswa Proses Sinten, jadilah anak-anak yang tahu membaca peluang, yang tahu memberikan yang terbaik minimal buat dirinya. Sukses buat kalian, Bapak tunggu kisah suksesmu.